Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran ini. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik ini, di mana kami masih boleh diberi kesempatan untuk bertemu melalui kanal virtual. Tuhan, di saat kami akan melanjutkan seri pembelajaran kami pada saat ini, biarlah urapan Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kami dan memampukan kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampuskan dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk ke dalam pelajaran yang kedua, yaitu dikejutkan oleh anugerah. Sebagai ayat inti untuk pelajaran kita pada saat ini, diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 31. Dikatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Selanjutnya menjadi fokus pelajaran kita pada pelajaran kali ini, yaitu dari beberapa kitab. Yosua pasal 2 ayat 1-16, Bilangan 14 ayat 1-12, selanjutnya Ibrani pasal 11 ayat 31, Keluaran 12 ayat 13, Yosua pasal yang ke-9, dan yang terakhir, Nehemia 7 ayat 25. Menjadi tinjauan umum untuk pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian adalah bagi banyak pembaca. Kitab Yosua ini sering dikaitkan dengan perang, kehancuran, dan kematian. Meskipun Bapak Ibu sekalian unsur-unsur tersebut hadir dalam kitab itu. Unsur-unsur tersebut tidak menggambarkan keseluruhan cerita Bapak Ibu sekalian. Kehancuran orang-orang Kanaan ini terjadi hanya setelah masa kasih karunia yang panjang. Kejadian 15 ayat yang ke-16. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, peristiwa keluaran ini menjadi kesaksian penting bagi kedaulatan Allah dan dapat dilihat sebagai panggilan terakhir bagi penduduk Kanaan. Kisah Rahab, Bapak Ibu sekalian, dan orang Gibeon ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang Kanaan menyadari apa yang telah dilakukan Allah, tetapi hanya sedikit yang menanggapi dengan tepat. Alih-alih menyerah, mereka justru malah memilih untuk melawan, menggemakan kegagalan Firaun 40 tahun sebelumnya. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Yosua adalah kitab kasih karunia dan belas kasihan.
Saat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Allah ini dinyatakan dalam kehidupan orang Israel dan juga orang Kanaan. Sekali lagi, Israel siap memasuki tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, Allah memberi mereka kesempatan kedua. Ancaman yang ditimbulkan oleh kemampuan militer orang Kanaan tidak berubah. Yang berubah adalah iman orang Israel generasi kedua ini. Mengenai orang Kanaan, kisah Rahab dan orang Gibeon menunjukkan bahwa tidak semuanya hilang di tanah yang ditakdirkan itu. Pada saat yang sama Bapak Ibu sekalian, iman mereka jauh dari sempurna. Namun, iman orang pilihan Allah juga jauh dari sempurna. Kita dapat mempelajari pelajaran penting untuk perjalanan rohani kita saat kita membandingkan iman Israel, Rahab, dan orang Gibeon. Pelajaran yang paling penting seperti yang akan kita lihat adalah bahwa kita semua membutuhkan kasih karunia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu saudara kalian, kita selanjutnya mau lihat bagaimana komentar pelajaran ini. Subtopik yang pertama kita mau lihat adalah iman generasi kedua. Dalam Yosua pasal 2 ayat yang pertama, generasi kedua Israel ini di padang gurun menghadapi dilema yang sama seperti generasi yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Penempatan mata-mata berikutnya ini mengingatkan Israel bahwa tanah yang diberikan Allah kepada mereka harus ditaklukkan terlebih dahulu. Ironi ini adalah alasan dibalik frustrasi generasi pertama di padang gurun di Kades Barnea. Bilangan pasal 13 ayat 14. Yaitu bahwa tanah itu adalah pemberian. Tetapi ada harga yang harus dibayar untuk memperolehnya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana gagasan yang tampaknya bertentangan tentang pemberian dan penaklukan ini dapat diselaraskan? Yaitu, bagaimana pemberian yang menurut definisinya gratis juga dapat merugikan penerimanya? Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, jika tanah itu adalah pemberian, lalu mengapa Israel harus memperolehnya melalui penaklukan? Iman yang lebih baik dipahami sebagai kepercayaan. Benar-benar merupakan inti dari masalahnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam hubungan dengan ciptaannya, Allah selalu memberikan ruang untuk kepercayaan. Dalam pengertian tertentu, kepercayaan telah menjadi masalah penting sejak kejatuhan di Taman Eden. Bukankah hal yang sama terjadi dalam lingkup manusia? Tidak akan ada hubungan yang sejati tanpa kepercayaan, Bapak Ibu sekalian. Jika Israel percaya kepada Allah, mereka akan mengusir orang Kanaan dengan cara-cara supernatural. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-28. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kurangnya kepercayaan yang ditunjukkan oleh generasi sebelumnya ini secara eksplisit ditunjukkan oleh Allah sebagai alasan kegagalan mereka ketika ia bertanya kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bilangan 14 ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
40 tahun telah berlalu dan muncullah generasi baru. Bagi yang termuda di antara mereka, kemenangan militer baru-baru ini melawan Og dan Sihon, serta penyelamatan hidup mereka yang ajaib selama pengembaraan di padang pasir hanyalah kenangan di masa lalu yang relatif jauh. Pada titik ini, Bapak Ibu sekalian, Israel menemukan dirinya berada di persimpangan lagi, menghadapi masalah yang sama. Tidak ada kepercayaan, tidak ada tanah. Dalam kisah tersebut, Bapak Ibu, 2 orang mata-mata dikirim sebagai ganti 12 orang. Tampaknya tidak ada alasan khusus untuk perubahan ini. Tetapi bisa jadi terkait dengan kisah Kades Barnea, di mana 2 orang mata-mata harus berhadapan dengan 10 orang yang tidak percaya. Meskipun ada beberapa kesamaan antara kedua kisah mata-mata tersebut, perbedaannya bahkan lebih mencolok, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kedua mata-mata tersebut tidak membawa bukti apapun bahwa tanah itu baik kali ini. Yang kedua, tidak disebutkan adanya pencarian yang meluas di tanah itu. Yang ketiga, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk bersembunyi daripada memata-matai. Dan yang terakhir, tidak ada laporan tentang tanah itu mengenai karakteristik umumnya atau tantangan dalam menaklukkannya. Bapak Ibu sekalian, mata-mata itu hanya menyatakan, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kami. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang memberi mereka keyakinan seperti itu? Satu-satunya hal yang mereka miliki adalah kepastian Rahab. Para mata-mata pada dasarnya mengulangi kepada Yosua apa yang Rahab katakan kepada mereka. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yosua 2 ayat yang ke-9. Kata-kata Rahab pada gilirannya menggemakan kata-kata Yosua dan Kaleb dalam Bilangan pasal 14 ayat 8. Isinya adalah, ia akan memberikannya kepada kita. Bapak Ibu sekalian, generasi pertama tidak percaya meskipun apa yang telah mereka lihat. Namun, generasi baru ini percaya berdasarkan apa yang mereka dengar dari seorang pelacur. Tokoh kunci dalam pelarian mereka dan pengetahuan mereka tentang tanah dan penduduknya adalah pelacur Rahab. Dia adalah penyelamat dan peramal, Bapak Ibu sekalian. Ini pernyataan dari Phyllis Abert, The Harlot as Heroine, Narrative Art and Social Preposition in 3 Old Testament Texts. Semea 46 tahun 1986 halaman 127. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dinamika ini menunjukkan bahwa 40 tahun di padang gurun ini mengajarkan Israel kemampuan paling ampuh yang dapat mereka kembangkan, yaitu percaya kepada Yahweh. Kemampuan ini Bapak Ibu akan membuat mereka tak terkalahkan di hadapan musuh-musuh mereka yang paling tangguh. Selanjutnya kita lihat dalam subtopik tentang iman Rahab dan orang Gibeon. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana elemen iman
antara Rahab dan orang Gibeon. Dasar dari iman bagi Rahab adalah pendengaran, bagi orang Gibeon pun juga pendengaran. Dan cara iman dari Rahab yaitu berbohong. Sedangkan orang Gibeon juga berbohong. Sasaran yang menjadi elemen iman dari Rahab adalah agar terhindar. Dan orang Gibeon pun sama, agar terhindar. Hasil langsung dari elemen iman Rahab adalah pembebasan. Dan orang Gibeon pun sama, yaitu pembebasan. Selanjutnya, hasil jangka panjang dari elemen iman Rahab adalah kewarganegaraan penuh. Sedangkan bagi orang Gibeon berbeda, yaitu perbudakan. Seperti yang ditunjukkan di bagan tersebut, Bapak Ibu sekalian, persamaan pertama antara Rahab dan orang Gibeon adalah bahwa iman mereka didasarkan pada apa yang telah mereka dengar, Bapak Ibu sekalian. Mendengar tentang tindakan-tindakan Allah di masa lalu demi umatnya sudah cukup untuk menghasilkan respon positif dalam diri mereka untuk berserah. Sementara sebagian besar orang sebangsa mereka lebih suka menolak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada titik ini iman mereka patut dipuji. Sejalan dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sikap Rahab dan orang-orang Gibeon sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian, dari generasi padang gurun pertama yang tidak percaya terlepas dari apa yang mereka lihat. Sebagai hasil pendengaran mereka, tawarlah hati kami. Ini dikatakan dalam Yosua pasal 2 ayat yang ke-11. Bapak Ibu sekalian, ungkapan ini yang merupakan ungkapan untuk kehilangan hati atau menjadi takut, merujuk secara proleptik kepada orang Kanaan dalam nyanyian Musa, Keluaran 15 ayat 15. Kepada orang Israel di bawah pengaruh 10 pengintai, Ulangan 1 ayat 28. Kepada penduduk negeri itu, Yosua 2 ayat 9. Dan raja-rajanya, Yosua 5 ayat 1. Dan juga kepada orang Israel dalam ketidaktaatan mereka. Yosua 7 ayat yang kelima. Lebih jauh Bapak Ibu sekalian. Kata-kata Rahab menunjukkan bahwa dia memahami sifat keagamaan dari perang. Yosua 2 ayat yang 10. Bapak Ibu sekalian, kata kerja haram ini menghancurkan sama sekali. Yang muncul dalam ucapan Rahab menunjukkan kepada suatu objek atau orang yang dikhususkan untuk dihancurkan oleh Tuhan. Konsep ini dikenal di luar Israel seperti yang ditunjukkan oleh penggunaannya dalam teks-teks di luar Alkitab. Rahab dan orang-orang Gibeon ini menunjukkan iman mereka melalui cara-cara yang tidak biasa, Bapak Ibu sekalian. Sementara Rahab berbohong untuk melindungi para mata-mata, orang-orang Gibeon berbohong untuk menyelamatkan diri mereka. Terlepas dari itu, Bapak Ibu sekalian, yang memotivasi tindakan mereka adalah kepastian bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada Israel. Meskipun kita tidak dapat berharap banyak dari orang-orang Kanaan ini dalam hal moral, tipu daya orang-orang Gibeon dipandang secara berbeda. Menurut narator Bapak Ibu sekalian, mereka bertindak licik atau yang disebut dengan armah. Mirip dengan istilah Ibrani yang digunakan untuk menggambarkan ular dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tidak seperti kebohongan reaksioner Rahab. Rencana mereka diperhitungkan dan diatur dengan baik.
paralel ketiga menyangkut motivasi mereka. Dalam kedua kasus, Bapak Ibu sekalian, mereka berusaha untuk terhindar dari kehancuran yang akan datang. Dalam langkah-langkah pertama ini, Bapak Ibu, iman mereka berpusat pada diri sendiri, mencari solusi sementara untuk masalah mereka. Pada tahap ini, iman mereka tidak dapat melihat melampaui cakrawala, Bapak Ibu sekalian. Itu didasarkan pada rasa takut, bukan kasih. Yosua pasal 9 ayat 24. Di sini, iman entah bagaimana merupakan sebuah tawar-menawar. Aspek pragmatis dari iman ini sebagai tawar-menawar terbukti dengan penggunaan kata hesed, Bapak Ibu sekalian. Dalam pengertian sekulernya, itu sering merujuk pada semacam transaksi di mana orang yang menerima tindakan hesed menanggapi dengan tindakan hesed yang serupa, atau tindakannya orang yang menunjukkan hesed dibenarkan dalam mengharapkan tindakan yang setara sebagai balasannya. Ini menurut Hans-Jürgen Zobel dalam bukunya yang berjudul Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids, MI, Cambridge, UK, Eerdmans, 1986, halaman 18. Persamaan keempat dan kelima ini melibatkan hasil keputusan mereka, Bapak Ibu sekalian. Rahab menerima jaminan bahwa ia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Mirip dengan orang Israel pada tulah terakhir. Ada tanda yang harus diperbaiki. Tali merah tua tergantung di jendela. Mungkin di mana Rahab menurunkan mata-mata dengan tali. Namun Bapak Ibu sekalian, pembebasannya pada akhirnya adalah tindakan ilahi. Jika tembok Yeriko runtuh, Tuhan pasti telah menyelamatkan bagian tempat rumahnya berdiri. Di sisi lain, Bapak Ibu, orang Gibeon tidak dapat disentuh sejak saat itu. Mereka berhasil mendapatkan perlindungan yang mereka cari saat koalisi raja-raja Kanaan maju menyerang Gibeon dalam Yosua pasal yang ke-10. Pertahanan Gibeon, Bapak Ibu sekalian, memicu kampanye militer besar-besaran yang menghancurkan banyak kota. Pada akhirnya, rencana licik orang Gibeon ini digunakan untuk memajukan tujuan Tuhan dalam penaklukan tanah tersebut. Namun Bapak Ibu sekalian, hasil jangka panjangnya cukup jelas. Sementara Rahab dan keluarganya berasimilasi dengan Israel, bahkan sebagai leluhur Mesias, orang-orang Gibeon berasimilasi sebagai hamba. Mereka memiliki perlindungan yang kekal. Ini kita bisa bandingkan dengan 2 Samuel pasal 21. Tetapi konsekuensi dari rencana jahat mereka tetap ada, Bapak Ibu sekalian. Mereka telah mengenakan jubah kemiskinan dengan maksud menipu, dan itu pun telah dilekatkan pada mereka sebagai satu tanda perhambaan untuk selama-lamanya. Komentar dari Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega jilid 2 halaman 114. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana aplikasi bagi kehidupan dari pelajaran kita saat ini? Kasih karunia yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, kisah Rahab dan orang-orang Gibeon ini mengingatkan kita bahwa orang Israel dan orang Kanaan ini lebih dari sekedar kelompok etnis. Mereka juga mewakili kondisi rohani. Israel milik Allah, apapun etnisnya.
pada dasarnya adalah komunitas rohani. Semua orang diundang untuk menjadi bagian dari komunitas ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak seorang pun berada di luar jangkauan Allah. Dalam pengertian ini, panggilan Paulus untuk meruntuhkan semua penghalang bukanlah hal yang baru dalam Injil. Galatia pasal 3 ayat 28. Pertanyaan untuk perenungan. Pertimbangkan tempat-tempat di mana kita dapat menemukan orang-orang yang tampaknya berada di luar jangkauan kasih karunia saat ini. Apakah yang dapat kita dan gereja lakukan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau tersebut? Berikutnya adalah memahami kehendak Allah. Kegagalan Israel untuk mengenali identitas asli orang Gibeon ini mengingatkan kita akan bahayanya tertipu oleh penampilan, Bapak Ibu sekalian. Para pemimpin Israel mencicipi roti tua dengan mulut mereka, alih-alih menanyakannya kepada Tuhan. Ini terjemahan harafiah dari Yosua pasal 9 ayat 14. Bapak Ibu sekalian, kesalahan Israel sangat serius karena kegagalannya untuk berkonsultasi dengan Tuhan. Merusak panggilannya untuk menjadi perantara kehendak Tuhan bagi dunia. Mari kita pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah kita dapat menghindari jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti yang dialami orang Israel terhadap orang Gibeon? Yang kedua, dengan cara apakah Bapak Ibu sekalian orang Israel mengulangi kegagalan Hawa di hadapan ular di Taman Eden? Bagaimanakah, ini poin pertanyaan ketiga, bagaimanakah kita memahami kehendak Tuhan saat ini? Apakah peran kitab suci di sini? Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu boleh menjadi bagian kami. Saat ini Tuhan, kami setelah mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus-Mu menjadi bahagian kami untuk memampukan kami memahami pelajaran ini dengan baik. Dan terlebih, Engkau juga memampukan kami masing-masing dalam menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang bersama-sama dengan kami belajar melalui firman Tuhan ini, melalui kanal virtual ini. Biarlah kasih Tuhan yang tetap memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam kebutuhan hidup mereka, dalam semua pergumulan hidup mereka juga, dalam pekerjaan aktivitas kehidupan mereka. Tuhan campur tangan. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan anugerah dan kasih karunia. Biarlah mereka boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan oleh urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh semakin teguh di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan sanggupkan mereka untuk melewati pergumulan kehidupan mereka saat ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengizinkan kami kembali untuk bertemu melalui kanal virtual ini di saat pelajaran-pelajaran berikutnya. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.